Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudri Aditya Yoga Kumbara dari kelas manajemen 201. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk uji hipotesis. Nah, yang pertama yaitu hipotesis. Nah, dalam statistika dibagi menjadi dua, yaitu deskriptif dan inversial. Deskriptif yaitu gambaran tentang sebuah variabel di suatu kelompok tanpa adanya tujuan generalisis. Misal, bagaimana gambaran kesadaran psikologis pada mahasiswa baru pada psikolog. Nah, deskriptif terbagi menjadi yaitu central destiny, frekuensi atau prestasi, kategori, grafik, variabel. Nah, inferensial yaitu data simpel untuk menyimpulkan populasi, generalisasi atau hipotesis statistik dibagi menjadi 4, yaitu hipotesis deskriptif yaitu dugaan tentang nilai suatu variabel, 2 hipotesis asosiatif, dugaan tentang hubungan antara dua atau lebih variabel, 3 hipotesis komparatif, dugaan yang menyatakan berbeda satu variabel pada dua atau lebih kelompok, 4 hipotesis kasual, dugaan yang menyatakan pengaruh satu atau lebih IF terhadap satu DV. Nah, yang pertama kita ke pengertian hipotesis. Kata hipotesis berasal dari kata hipo, artinya bawah, dan tesis yang artinya pendapat. Hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih rendah atau kadar kebenarannya masih belum meyakinkan. Nah, hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Di sini hipotesis dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol, lambangnya yaitu H0. Hipotesis nol adalah hipotesis yang berawalan dengan dugaan penelitian. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif atau lambangnya yaitu HA. Nah, hipotesis alternatif adalah lawan dari hipotesis nol. Jika hipotesis nol tidak terbukti, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Uji hipotesis digunakan untuk menguji apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang layak dan diterima atau tidak layak dan harus ditolak. Nah, uji hipotesis. Dalam pengujian hipotesis yang diuji adalah hipotesis null hipotesis. Meskipun yang harus kita susun adalah hipotesis alternatif, penentuan teknik analisis statistik untuk pengujian hipotesis ditentukan oleh skala atau jenis data, yaitu nominal, ordinal, dan interval atau rasio. Nah, untuk data nominal atau ordinal menggunakan statistik nol parametrik. Untuk data interval atau rasio dapat digunakan statistik parametrik apabila memenuhi asumsi normalitas. Bila asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka harus menggunakan statistik non parametrik dengan mengubah jenis datanya. Uji hipotesis 2. Hipotesis juga harus ditentukan apakah bersifat terarah, directional hypothesis, one tail hypothesis, atau tidak terarah, non-directional hypothesis, two tail hypothesis. Hipotesis terarah maksudnya hipotesis secara spesifikasi menyatakan lebih tinggi, lebih rendah, positif, negatif, dan sebagainya. Sedangkan hipotesis tidak terarah menyatakan ada hubungan, ada pengaruh, ada perbedaan, dan sebagainya. Ada atau tidaknya arah hipotesis ini akan menentukan keputusan untuk menerima atau menolak H0. Nah, yang kedua itu hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif jenis datanya yaitu interval atau rasio dan ordinal dan juga nominal. Nah, contoh hipotesis dari interval yaitu hipotesis two tail. Mean IQ mahasiswa harus baru berbeda secara signifikan dengan 90. Hipotesis one child, mean
rasa IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dari 90. Nah, contoh hipotesis dari ordinal yaitu urutan pilihan dalam memilih cuti melahirkan bersifat random. Sedangkan contoh hipotesis dari nominal yaitu hipotesis two child, jumlah mahasiswa berbeda secara signifikan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Yang kedua yaitu hipotesis one child, jumlah mahasiswa lebih sedikit secara signifikan dibandingkan dengan jumlah mahasiswa di prodi psikologi. Nah, analisis statistika yaitu dari interval rasio yaitu one sample test, dengan ordinal yaitu run test. Sedangkan analisis statistika dari nominal yaitu one sample square. Nah, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif di jenis datanya dibagi menjadi tiga, yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. Nah, contoh dari interval yaitu hipotesis two child. Ada hubungannya yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one child. Ada hubungan positif yang signifikan antara konsep diri dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Nah, contoh dari hipotesis ordinal. Hipotesis two child. Ada hubungannya yang signifikan antara ranking di raport dan intelijen pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one child. Ada hubungan positif yang signifikan antara ranking di raport dan prestasi akademik pada mahasiswa prodi psikologi. Contoh hipotesis nominal. Hipotesis two child. Ada hubungan yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Hipotesis one child. Ada hubungan negatif yang signifikan antara kelulusan kuliah statistik dengan jenis kelamin pada mahasiswa prodi psikologi. Nah, analisis dari statistika dari ketiga jenis data tadi yaitu koreksi Pearson, korelasi Spearman, dan chi-square. Dari tanda dibawahi yaitu peruji normalitas. Apabila kedua variabel memiliki jenis data yang berbeda, maka gunakan jenis data yang paling rendah. Misal hubungan jenis data interval dan jenis data ordinal, maka digunakan korelasi Spearman. Pengecualian untuk data interval dan data nominal dikantomi. Misal hubungan inteligensi dan jenis kelamin, maka digunakan korelasi poin berserial. Variasi dari konsep Pearson untuk data berisi 0 dan 1. Hipotesis asosiatif hanya menunjukkan adanya hubungan korelasional tanpa menunjukkan kualitas sebab akibat ataupun pengaruh. Nah, kita lanjut ke yang keempat yaitu hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini digunakan untuk satu, membandingkan dua atau lebih kelompok subjek dalam satu variabel tertentu, seperti kelompok benda atau satu waktu. Yang kedua, membandingkan satu variabel tertentu dari dua waktu berbeda pada sebuah kelompok subjek, yaitu kelompok sama dan beda waktu. Hipotesis ini digunakan pada penelitian komparatif, membandingkan kelompok subjek sudah terkategorisasi, maupun penelitian eksperimen, membandingkan beberapa pelaku. Untuk analisis statistika yang digunakan juga ditentukan oleh banyaknya yang diperbandingkan, dua atau lebih dari dua. Nah, hipotesis komparatif jenis datanya yaitu interval, rasio, ordinal, dan nominal. Nah, ada catatan A, dua kelompok diperbandingkan. Nah, contoh hipotesisnya itu hipotesis two child. Ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi. Ada perbedaan mean skor agresivitas antara subjek yang ditanyakan di film agresif dengan subjek yang ditanyakan di film komedi. Hipotesis one child. Mean IQ mahasiswa lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa.
Dengan skor agresivitas, pada subjek yang ditanyakan film agresivitas lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang ditayangkan film komedi. Dari ordinal hipotesis, ada perbedaan ranking di rapotnya disignifikan antara siswa dan siswi. Dari contoh hipotesis nominal ada dua, yaitu two child dan one child. Yang pertama, two child, ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dengan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Hipotesis one child, mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi S2 dibandingkan mahasiswi lulusan dari psikologi. Analisis statistika, independent spell test, Mann-Whitney test, independent spell square. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Hipotesis komparatif. Jenis data, interval rasio. B. Dua kelompok diperbandingkan, ordinal dan nominal. Contoh hipotesis two child. Ada perbedaan mean IQ yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi komunikasi dan di Calvi. Ada perbedaan mean skor atensi yang signifikan antara subjek yang diperdengarkan musik klasik, musik rock, dan musik pop. Hipotesis one child. Mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi dan di KIV. Subjek yang tidak diperdengarkan musik memiliki mean skor atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek atensi yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan subjek yang diperdengarkan musik klasik dan rock. Nah, dari ordinal hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan antara siswa jurusan IPA, IPS, dan kejuruan. Nominal hipotesis two child, ada perbedaan jumlah lulusan kuliah statistika yang signifikan antara mahasiswa prodi psikologi, komunikasi, dan akuntansi. Hipotesis one child, jumlah mahasiswa prodi psikologi yang lulus kuliah statistika lebih banyak secara signifikan dibandingkan mahasiswa prodi komunikasi di akuntansi. Analisis statistika, one way ANOVA F test, Kruskal Wallis test, independent sample square. Nah, selanjutnya hipotesis komparatif. Data dari satu kelompok. Nah, jenis datanya itu interval, ordinal, dan nominal seperti yang di atas. Tapi berdasarkan untuk contohnya yaitu pertama, hipotesis two child. Ada perbedaan mean IQ yang signifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1 dibandingkan di semester 8. Pada perbedaan mean skor agresivitas pada subjek sebelum mengikuti Angel Management dibandingkan dengan mengikuti Angel Management. Hipotesis one child. Mean IQ mahasiswa prodi psikologi lebih tinggi secara signifikan di semester 8 dibandingkan ketika di semester 1. Mean skor agresivitas pada subjek sudah mengikuti Angel Management lebih tinggi secara signifikan dibandingkan sebelum mengikuti Angel Management. Ordinal hipotesisnya, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa ketika di semester 1 dan ketika di semester 2. Nominal hipotesis two child, ada perbedaan kategori kepuasan pelanggan PTX sebelum dan sesudah hubungan customer care. Hipotesis one child, ada peningkatan jumlah pelanggan PTX yang puas sesudah menghubungi customer care dibandingkan sebelum menghubungi customer care. Contoh statistik yaitu dependent atau paired simple test, Wilcron significant test, maximal test. Kita lanjutnya 3, hipotesis komparatif. Yang dua data dari satu kelompok.
Jenis datanya itu interval, ordinal, dan nominal. Contoh hipotesis dari interval yaitu hipotesis two-child. Ada perbedaan mean IQ yang disignifikan pada mahasiswa prodi psikologi ketika di semester 1, semester 5, dan semester 8. Ada perbedaan mean skor agresivitas yang signifikan pada subjek saat tidak diperdengarkan musik klasik dan perdengarkan musik rock. Hipotesis one child. Mean IQ mahasiswa prodi psikologi di semester 8 lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika di semester 1 dan semester 5. Mean skor agresivitas subjek ketika diperdengarkan musik rock lebih tinggi secara signifikan dibandingkan ketika tidak diperdengarkan musik dan ketika diperdengarkan musik klasik. Dari ordinal hipotesis, ada perbedaan ranking di rapot yang signifikan pada siswa SMP kelas 8 dan kelas 9 dan kelas 7. Freedom test. Dan analisis statistika dari interval yaitu Repert Measure ANOVA. Nah, yang kedua yaitu Friedman test, analisis statistika. Nah, yang nominal, contoh hipotesisnya hipotesis two-child. Ada perbedaan keputusan melanjutkan studi S2 yang signifikan antara mahasiswa dan mahasiswi lulusan prodi psikologi. Mahasiswa lebih banyak secara signifikan dalam memutuskan untuk melanjutkan studi di S2 dibandingkan mahasiswa lulusan prodi psikologi. Analisis statistik yaitu chi-square test. Nah, yang kelima yaitu hipotesis kausal. Uji hipotesis kausal. Pengujian hipotesis kausal menggunakan analisis regresi. Jenis analisis regresi ditentukan oleh pertama yaitu jenis data dependent variable atau disingkat DV. Yang kedua jenis data independent variable atau IV. Nah, tujuan regresi adalah menghasilkan persamaan regresi dan mengetahui besarnya distribusi independent variable. Nah, yang pertama hipotesis kausal. A. DV interrelasional. B. DV dependent variable dan dependent nominal dan internal. Pertama kita di dependent variable yang A yaitu satu independent variable. Independent variable dibagi menjadi dua yaitu satu independent variable, dua atau lebih independent variable. Sedangkan dependent variable yang B, dependent nominal, dibagi menjadi hanya satu yaitu satu atau lebih independent variable. Jenis data independent variable, independent interval atau rasio, ordinal dan nominal. Interval rasio ordinal dan nominal. Interval rasio ordinal dan nominal. Contoh hipotesis, ada pengaruh IQ yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Kedua, ada pengaruh ranking rapot di SMA yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Ada pengaruh jenis kelamin yang signifikan terhadap skor konsep diri mahasiswa baru. Ada pengaruh IQ, suku bangsa, dan konsep diri yang signifikan terhadap IPK pada mahasiswa prodi psikologi. Ada pengaruh IQ dan suku bangsa yang signifikan dengan kelulusan seleksi CPNS. Analisis statistika simple linear regression, multiple linear regression, logistic regression. Keterangan perlu diuji normalitas. Tanda bintang perlu yaitu perlu ujinya normalitas. Tanda perlu uji realitas. H menggunakan dummy coding kode 1 dan 0. Perlu dibuat untuk independent variable berjenis ordinal nominal karena linear regression hanya digunakan untuk independent variable
jenis scale interval rasio. Dummy coding dikontomi atau dikontomi. Misal, pengaruh jenis kelamin terhadap kesetaraan psikologi, maka untuk jenis kelamin variabel dummy-nya hanya 1 sama dengan K min 1 sama dengan 2 min 1, dimana saat input data dituliskan 1 maka sama dengan laki-laki atau 0 sama dengan perempuan. Demi coding polikotomi, misal pengaruh suku bangsa di Jawa, Sunda, Minang, dan Batak terhadap kesetaraan psikologi karena K sama dengan 4, maka perlu dibuat 3 variabel dummy. Dummy coding polikotomi atau code. Nah, di sini ada tabelnya yang sudah terbentuk, yaitu dari pertama suku yang terdiri dari Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Nah, di sini D1 yaitu 1000, yang D2 0100, D3 0010. Langkah demi coding ini berlaku untuk simple regression dan multiple regression bila salah satu atau beberapa independen variabelnya berbentuk ordinal atau nominal. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.